Asus kembali kirimin kita lagi laptop nih yang akan kita review secara lengkap. Nah, laptop ini dibanderol dengan harga yang sangat kompetitif, di mana dengan harga yang cukup murah, spesifikasi yang ditawarkan mumpuni untuk memainkan game-game saat ini. Nah, ini dia Asus TUF Gaming F15. Laptop ini merupakan seri refresh dari generasi sebelumnya, di mana generasi kali ini Asus menanamkan prosesor dan kartu grafis yang jauh lebih baru. Alhasil, performa yang dihasilkan mengalami peningkatan dibandingkan dari seri-seri sebelumnya. Dari segi desain, kesan kokoh yang ditampilkan oleh Asus TUF Gaming F15 ini sangat terlihat, di mana pada bagian atas dilapisi dengan desain ala metallic dove yang tangguh dan kuat. Pada bagian layar monitor terdapat rongga pada bagian ujungnya yang bisa menampilkan lampu indikator pada bodi laptop. Pada bagian bawah terdapat ventilasi udara yang berbentuk sarang lebah yang berfungsi untuk menarik udara dingin dari bawah. Sedangkan untuk posisi speaker terdapat di bagian kanan dan di kiri bawah laptop. Namun sayangnya, menurut kami agak sedikit repot ketika pengguna ingin melakukan upgrade-upgrade kecil, seperti memasang RAM tambahan misalnya, sebab terdapat total 11 buah baut yang harus dibuka. Beralih ke layar, laptop ini memiliki ukuran layar 15,6 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080 dengan sRGB 62,5% dan Adobe 47,1%. Nah, menariknya, layar yang dipasang di laptop ini sudah memiliki refresh rate tinggi 144 Hz, yang tentu aja sangat membantu bagi para pemain game e-sport nih, seperti Valorant, CSGO, PUBG, dan yang lainnya. Di laptop ini, Asus tidak ketinggalan untuk menambahkan webcam pada layar. Hal ini tentu berguna, terutama di masa pandemi seperti saat ini, di mana webcam sangat diandalkan ketika melakukan meeting online. Dari segala kelebihan yang udah kita sebutin tadi, sayang sekali nih, engsel pada layar terasa sangat keras, sehingga agak sulit saat membuka atau menutup layar laptop. Pindah ke bagian bawah layar, bodi dari laptop ini berbahan plastik dengan motif dan tekstur yang terkesan metalik. Terdapat juga lampu indikator power, baterai, storage, dan juga airplane mode. Tak ketinggalan juga ada ventilasi yang letaknya di ujung tengah laptop. Untuk menempatkan tombol on dan off di laptop ini sudah sangat baik, di mana terdapat di pojok kanan atas. Untuk soal keyboard, Asus TUF Gaming F15 menggunakan keyboard full size dengan model chiclet yang sudah dilengkapi dengan lampu LED RGB yang bisa diatur modenya melalui aplikasi Armoury Crate. Pada bagian tombol WASD didesain transparan sehingga terlihat lebih menarik. Sedangkan untuk touchpad-nya sendiri sudah bagus, di mana motif dove yang halus serta dilengkapi dengan tombol klik kanan dan kiri. Beralih ke bagian kiri, nah terdapat power slot RJ45, 2 kali USB 3.2 Gen 1 Type E dengan kecepatan transfer 625 Mbps. Nah, ada USB 3.2 Gen 2 Type C DP 1.4 dengan kecepatan transfer 1250 Mbps. Nah, 3,5 audio jack serta lubang speaker. Nah, untuk bagian kanannya terdapat Kensington lock USB 2.0 Type E dengan kecepatan transfer 60 Mbps. Ventilasi udara keluar serta lubang speaker. Nah, sayangnya nih, satu buah slot USB yang ada di sebelah kanan menurut kami ini terkesan tanggung, lebih baik fokus terhadap ventilasi aja. Soal konektivitas, Asus TUF Gaming F15 udah dilengkapi dengan Wi-Fi 6 yang memiliki kecepatan transfer hingga 1200 Mbps berlatensi rendah. Nah, tak hanya itu, laptop ini juga dilengkapi dengan Bluetooth 5.2. Baterai pada laptop ini berkapasitas 48 Wh yang bisa bertahan 1 jam 50 menit saat kondisi baterai di angka 100%. Berbicara soal kualitas audio, batas suara di angka kurang lebih 110 Hz, dengan kata lain speaker kurang bisa menghasilkan bass yang dalam. Namun, untuk bisa memukul di sekitaran frekuensi 60 sampai dengan 200 Hz masih bisa diproduksi. Nah, untuk bagian mid sampai dengan high cukup asik didengar, ditambah lagi fitur Data X Ultra yang membuat efek suara di channel 7.1 terkesan luas dan menyenangkan saat didengar.
Berikut ini hasil audio yang dihasilkan oleh Asus TUF Gaming F15. Untuk soal dapur pacu, Asus TUF Gaming F15 udah dibekali dengan CPU Intel Core i5 11400H 6 core 12 thread, serta GPU RTX 3050 dengan VRAM sebesar 4GB GDDR6. Sayangnya, RAM pada laptop ini hanya berkapasitas 8GB DDR4 3200 MHz single channel. Nah, buat kamu yang beli laptop ini, kami sarankan banget untuk upgrade RAM-nya, minimal tambahkan RAM 1 keping berkapasitas 8GB, agar performa pada laptop ini jadi semakin maksimal. Untuk soal storage, cukup menarik nih, di mana sudah menggunakan SSD M2 NVMe berkapasitas 512GB dengan kecepatan read dan write yang cepat. Media penyimpanan pada laptop ini juga masih bisa ditingkatkan loh. Untuk cooling sistemnya sendiri terdapat 2 kipas pendingin. Menariknya, kipas pendingin tersebut juga bisa berfungsi untuk mengeluarkan debu yang menempel pada area kipas. Nah, berikut ini benchmark yang kami lakukan pada laptop ini. Kesimpulannya nih, bagi kaum mendang-mending, laptop ini sangat pantas dibeli, mengingat harga VGA RTX 3060 yang hampir setara dengan laptop ini, plus kamu juga udah mendapatkan prosesor, RAM card, speaker, layar, bahkan SSD NVMe yang kecepatannya nggak ngotak. Nah, walaupun RGB keyboardnya ini hanya sebatas non-responsive effect ya, bagi kami nggak masalah, karena kita akan fokus kepada layar sepanjang waktu kita bermain game nih. Nah, namun sayangnya penggunaan RAM 8GB-nya ini untuk gamer di 2021-2022 ini masih tergolong kurang. Untuk itu kami sarankan agar kamu upgrade RAM-nya dari si laptop ini. Nah, speaker dengan mid dan high yang nyaman didengar cukup untuk para gamer yang biasa perlu mendengar footstep di beberapa game kompetitif. Belum lagi sound range-nya yang cukup luas didengar, membuat bermain game terkesan imersif. Layar 144Hz menurut kami udah lebih dari cukup, apalagi untuk penggiat game FPS. Ditambah lagi layar dengan lapisan anti-glare, jadi nggak khawatir ada pantulan cahaya dari samping atau dari belakang. Nah, itu dia review lengkap dari kami terkait laptop Asus TUF Gaming F15. Bagaimana menurut kalian? Lebih baik beli VGA atau beli laptop ini aja? Yuk, kalau mending kita berdiskusi aja di kolom komentar.